Halo, aku Ari. Di video kali ini aku pengen share sedikit tentang pengalamanku menjadi asisten dosen ketika kuliah di jurusan Teknik Informatika ya. Di video sebelumnya aku ada jelasin tentang pengalamanku ketika kuliah di jurusan Teknik Informatika. Dan di situ aku ada bilang dan rekomendasiin kalau bisa tuh pas kuliah jadilah asisten dosen itu ya, atau asdos. Nah, kali ini aku bakal jelasin lebih detail tentang itu. Jadi aku dulu jadi asisten dosen selama 2 tahun dari semester 4, 5, 6 sama 7. Itu 4 semester, dan setiap semesternya itu kita harus daftar lagi gitu. Jadi daftar lagi untuk biar bisa jadi asisten dosen, daftar kemudian dites gitu ya. Nah, ketika uh, waktu itu aku jadi asistennya untuk mata kuliah yang berbeda-beda gitu ya per semesternya. Dan biasanya untuk satu mata kuliah itu isinya lebih dari satu orang asisten gitu, bisa 4, minimal 4 lah biar waktu itu ya. Itu sekitar tahun 2017 sampai 2019 ya. Kita mulai dengan kenapa aku dulu pengen jadi asisten dosen. Yang pertama itu nggak jauh-jauh dari manfaat-manfaatnya gitu ya. Manfaat pertama yang aku rasain itu adalah kita punya akses lebih banyak ke dosen-dosen yang ada di kampus, baik dosen mata kuliah yang kita ambil sebagai asistennya atau mata kuliah lain bahkan. Terus yang kedua, kita punya relasi atau circle yang isinya asdos-asdos gitu ya, asisten-asisten. Jadi itu sebuah manfaat juga buat kita ya. Terus yang ketiga, uang saku. Nah, menjadi asisten dosen di kampusku dulu itu dapat uang saku yang lumayan cukup besar ya bagi mahasiswa, apalagi lokasinya di Jogja gitu. Jumlah banyaknya uang saku itu tergantung jumlah kelas yang kita asistenin gitu. Untuk satu mata kuliah itu ada berapa banyak kelas atau mahasiswa yang ngambil gitu, makin banyak makin gede. Terus manfaat yang keempat itu pengisian KRS itu lebih awal. KRS itu kartu rencana studi. Jadi setiap awal semester itu mahasiswa pasti harus ngisi itu untuk nentuin dia di semester itu ngambil mata kuliah apa aja. Nah, manfaat jadi asisten dosen itu pasti mau nggak mau dia bakal ngisi KRS-nya duluan, karena dia si asisten ini harus nyesuaiin jadwal kuliah yang mau dia ambil sama jadwal dia ngeasistenin pelajarannya gitu. Jadi harus di awal biar lebih fleksibel gitu. Nah, itu sebuah manfaat juga karena dia bisa menyesuaikan jadwalnya gitu ya, mau kuliahnya yang pagi atau sore gitu, jadi lebih enak. Kelasnya juga kuotanya masih pada kosong gitu ya. Terus yang manfaat kelima ini berkaitan dengan skill. Jadi karena namanya kita menjadi asisten, otomatis itu mau nggak mau skill, kemampuan berkomunikasi kita akan berimprove gitu ya, akan membaik harusnya, karena kita perlu menyampaikan materi kepada praktikannya gitu, kepada mahasiswanya. Terus manfaat yang keenam itu secara nggak langsung kita menjadi sedikit punya pengalaman gimana rasanya menjadi maksudnya gimana rasanya menjadi dosen gitu ya. Mungkin kalau teman-teman nanti berminat habis kuliah terus bakal lanjut lagi dan akhirnya menjadi dosen gitu, nah sedikit pengalaman bisa dapat dari situ juga. Terus yang namanya uh, manfaat gitu pasti ada tanggung jawabnya juga ya. Nah, gimana sih tanggung jawab apa aja yang harus kita lakukan sebagai asisten dosen itu ya, kalau aku dulu. Yang pertama itu membantu dalam melaksanakan praktikum. Nah, aku tuh dulu bisa dibilang asisten di laboratorium juga ya, walaupun beberapa kali juga ke kelas juga. Tapi selama 2 tahun itu paling banyak di laboratorium, di lab gitu ya, membantu ketika praktikum. Jadi membantu proses berlangsungnya praktikum. Dan nah, poin yang kedua, tanggung jawab yang kedua itu adalah membuat soal-soal untuk praktikum. Jadi ketika praktikum itu salah satunya adalah ada yang namanya proses mahasiswa itu mengerjakan
soal gitu dengan langsung praktek. Nah, soal prakteknya itu biasanya asisten yang buat dan dikonsultasikan dulu ke dosennya gitu. Kalau dosennya udah approve barulah dipakai. Terus yang ketiga, tanggung jawabnya itu adalah memeriksa, terus ngasih nilai juga tugas-tugas dan laporan-laporan praktikumnya gitu. Jadi di sini kita dilatih juga untuk memberikan nilai yang sesuai gitu dengan hasil praktik hasil pengerjaan tugas si mahasiswanya. Terus tanggung jawab yang keempat itu kita punya tugas buat mengawasi ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Jadi kalau ujian di kampusku dulu itu ada 3 pengawas, 2 dari asisten, satunya dosen gitu. Jadi kalau di tempatku benar-benar nggak bisa nyontek sih. Ya itu aja, kita ke bagian terakhir, kesimpulan ya. Jadi ada beberapa manfaat yang aku rasain ketika menjadi asisten dosen. Pertama, itu jadi kita punya akses lebih banyak kepada dosen-dosen ya. Terus punya relasi teman-teman mahasiswa yang juga sesama asisten dosen. Dapat uang saku, ngisi KRS lebih awal, terus melatih skill dalam komunikasi, terus merasa punya merasakan experience kalau menjadi dosen itu gimana ya, sedikit banyaknya. Terus tanggung jawabnya juga membantu dalam pelaksanaan praktikum, membuat soal-soal yang dikonsultasikan ke dosen ya tentunya, terus memberi nilai, memeriksa tugas, laporan gitu-gitu, sama mengawasi ketika ada ujian tengah semester ataupun ujian semester. Kalau boleh saran buat teman-teman yang nantinya bakal kuliah ataupun sekarang lagi kuliah, kalau bisa dan ada kesempatan cobalah buat daftar jadi asisten dosen gitu ya di kampus kalian. Menurutku itu akan memberikan banyak pengalaman berharga buat kalian nantinya kalau udah lulus. Jangan cuman kuliah terus kuliah datang pulang kupu-kupu gitu ya. Itu aja buat teman-teman lain yang juga pernah menjadi asisten dosen, mungkin bisa tambahin apa manfaat dan tanggung jawab yang kalian rasain gitu ya. Ya boleh ditambahin di kolom komentar. Itu aja, thank you.